Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam acara Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkini dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Kebakaran rumah di Perum Kopri, Bandar Lampung diduga akibat korsleting listrik. Sebuah rumah di Perum Kopri, Blok B7 Sukarame, Bandar Lampung kebakaran pada Minggu 24 Desember 2023 pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Diduga penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Hal itu langsung dibenarkan Kepala Damkar Mat Pemkot Bandar Lampung yakni Antoni Irawan saat dikonfirmasi Tribun Lampung. Antoni mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Ia menerangkan setelah menerjunkan 37 personel dan 8 unit mobil, api berhasil dipadamkan pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Antoni menjelaskan kebakaran tersebut diduga akibat adanya korsleting listrik. Kendati demikian, Antoni memastikan tak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Akan tetapi kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 450 juta rupiah. Kabar selanjutnya Tribuners, libur Nataru, Taman Kehati Mesuji Lampung dipadati ribuan pengunjung. Taman Keanekaragaman Hayati di Mesuji Lampung mulai dikunjungi banyak wisatawan saat libur Nataru pada Senin 25 Desember 2023. Menurut pantauan Tribun Lampung, saat ini kondisi wisata Taman Kehati Mesuji cukup banyak dikunjungi wisatawan dibandingkan pada hari biasanya. Kondisi itu terlihat dari beberapa wahana yang ada di Taman Kehati Mesuji cukup ramai dikunjungi pengunjung. Khusus untuk wahana kolam renang menjadi lokasi yang paling padat dikunjungi wisatawan. Menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Made Luis Rafon mengatakan libur Nataru saat ini mulai banyak wisatawan yang berdatangan di Taman Kehati Mesuji. Made mengaku saat ini belum dapat memberikan angka pasti jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Kehati Mesuji. Sebab jumlah pengunjung bakal direkap jelang ditutupnya wisatawan Taman Kehati pada sore nanti. Oleh sebab itu, Made hanya bisa menyampaikan jumlah wisatawan pada Minggu 24 Desember 2023 yang jumlahnya tembus mencapai 2.400 pengunjung. Menurut Made, ribuan wisatawan yang berkunjung kemarin itu sudah banyak jumlahnya. Kabar selanjutnya Tribuners, serunya berwisata alam di Waimios Pesawaran. Selama libur sekolah, banyak pengunjung khususnya anak-anak yang menghabiskan waktu berwisata ke Sungai Waimios Pesawaran. Sungai Waimios adalah salah satu tempat bernuansa alam yang ada di Pesawaran, Lampung. Pengelola wisata Waimios yakni Faisal mengatakan kunjungan wisatawan didominasi anak-anak bersama keluarga. Kunjungan wisatawan ke Waimios sudah mulai ramai sejak libur sekolah lalu. Bahkan parkir yang telah disediakan di Waimios melebihi kapasitas. Menurutnya wisatawan yang tersebut berasal dari Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Palembang. Menyambut masa liburan Nataru, pihaknya menambah beberapa fasilitas seperti toilet umum dan juga homestay. Waimios juga menyediakan tempat kuliner yang bisa digunakan oleh wisatawan untuk mengisi perut seusai berenang. Salah satu pengunjung, Rido Alfat, warga Punduh Pedada, mengaku senang dengan kunjungan ke Waimios. Menurutnya, Waimios air segar dan juga pemandangannya sangat indah. Wisata Waimios terletak di perbatasan kawasan Wan Abdurrahman Wahid, Register 19, Dusun Gunung Batu, Desa Pampangan, Pesawaran. Lokasinya sendiri berada 2 km dari puncak Gunung Betung, Pesawaran. Waimios sendiri merupakan tempat wisata mata air yang sumber airnya secara langsung mengalir dari puncak Gunung Betung.
600 jemaat hadiri ibadah Natal di Gereja Metodis Immanuel Bandar Lampung. Sekitar 600 jemaat beribadah Natal di Gereja Metodis Immanuel Bandar Lampung pada Senin 25 Desember 2023. Pendeta Gereja Metodis Immanuel Bandar Lampung, Iwan Karu-Karu mengatakan pihaknya memperkirakan jemaat hadir pada perayaan Natal di gereja mencapai 600 orang. Ia mengatakan semalam ada sekitar 850 orang dan hari ini hadir 600 orang dan dilanjutkan Natal hari ini perayaannya. Ia mengatakan tentunya kedatangan Tuhan juga memperbarui ciptaan dan hubungan relasi antar sesama menjadi lebih baik. Ia mengatakan pihaknya berharap supaya relasi dalam keluarga dan masyarakat bisa lebih baik ke depannya. Dia juga berharap jemaat dapat menjaga ketentraman dan kedamaian terutama pada pemilu mendatang. Salah satu jemaat bernama Yekti Wahyu bersyukur ibadah Natal berjalan dengan lancar dan aman. Kapolsek Teluk Betung Utara, Kompol Yufi Kurniawan mengatakan polisi telah melakukan sterilisasi dengan melibatkan tim Gegana Brimob. Petugas dari Pamovit juga telah melakukan pemeriksaan terhadap jemaat. Kabar selanjutnya, Tribuners, libur Nataru Terminal Mulyo Jati Metro terpantau sepi. Terminal Mulyo Jati Metro terpantau sepi penumpang pada Hari Raya Natal, Senin 25 Desember hari ini. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di Terminal Mulyo Jati Metro, hanya terlihat beberapa penumpang yang duduk di kursi tunggu terminal. Salah satunya Randy, agen tiket bus akap, mengatakan saat ini penumpang bus reguler tergolong sedikit. Menurutnya, penumpang bus akap di Terminal Mulyo Jati biasanya didominasi oleh keberangkatan, khususnya keberangkatan bus ke Pulau Jawa. Ia menambahkan penumpang yang berangkat dari Terminal Mulyo Jati belum mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 lalu. Sebelumnya, agen tiket bus di Terminal Mulyo Jati Metro mengeluhkan banyaknya bus pariwisata yang kerap mengangkut penumpang reguler di Bumi Saiwawai. Randy mengatakan saat musim liburan Nataru banyak bus pariwisata yang datang ke Metro. Menurutnya banyaknya penumpang bus reguler yang memilih bus pariwisata. Sedangkan lanjut dia lagi, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan oleh bus pariwisata yang notabene bukan bus reguler. Banyak dari bus pariwisata itu mengangkut penumpang di luar wilayah Terminal Mulyo Jati. Ia meminta kepada pihak berwenang untuk menertibkan para bus pariwisata yang nakal yang kerap mengambil keuntungan dengan mengangkut penumpang bus reguler. Ditanya tentang potensi penumpang saat Nataru kali ini, ia mengatakan tak ada kenaikan yang signifikan. Kabar terakhir, Tribuners, wisata diimbau tidak membawa penumpang pakai mobil pickup. Satlantas Polres Lampung Selatan mengimbau wisatawan tidak membawa penumpang dengan menggunakan mobil bak terbuka atau pickup. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Manggala Agung Sri Maharjo mengatakan membawa penumpang di mobil bak terbuka dapat beresiko menimbulkan kecelakaan. Ia juga mengimbau wisatawan yang hendak bepergian untuk mengecek kondisi kendaraannya. Ia juga meminta pengendara untuk selalu menaati aturan lalu lintas. Pihaknya akan memberlakukan buka tutup jalur jika terjadi kemacetan ke arah tempat wisata. Pihaknya juga memasang water barrier agar pengendara tidak memutar arah di depan tempat wisata. Berdasarkan pantauan pukul 10 sampai dengan waktu 12 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas di depan Grand LT Krakatoa terpantau normal. Sendiri ya, yang pertama tentunya tetap jaga keselamatan ya, karena intinya dari liburan ini ya, yaitu rekan-rekan adalah bisa selamat ya, bisa selamat baik ke tempat wisatanya ataupun kembali ke rumah masing-masing. Oleh karena itu silakan rekan-rekan ataupun pengguna jalan silakan untuk menaati peraturan lalu lintas, yang salah satunya adalah tidak menggunakan kendaraan bak ya kan, karena itu sangat menimbulkan kerawanan atau berpotensi
Baiklah Tribuners, itu tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Venti Novianti. Ikuti terus update berita Lampung terkini lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.